Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu keris pusaka sepuh dengan warangka Gayaman Solo dari Timoho dengan pusaka sepuh yang tebal, gigir sapi dan istimewa. Kita akan bisa melihat pusakanya seperti ini. Pusaka ini termasuk pusaka yang jenisnya besar, tebal, dan termasuk bagus karena gigir sapinya itu sangat tebal. Kita bisa lihat dari bawah sampai ke atas gigir sapi, artinya pusaka ini jenisnya berarti secara fisik sangat tebal. Keris pusaka ini jika kita hitung memiliki luk sebanyak 13 yang dinamakan dengan sengkelat atau sengkelat. Ada juga yang menyebutnya sangkelat. Adalah salah satu dari bentuk dapur yang memiliki luk 13. Ukuran panjang bilahnya sedang dan memakai odo-odo sehingga permukaannya menggigir sapi. Sengkelat memakai kembang kacang, ada yang memakai jenggot dan ada yang tidak. Lambe gajahnya hanya satu. Selain itu, rincikan lainnya adalah sogokan rangkap ukuran normal, serawean, ripandan, greneng, dan kruingan. Dapur sengkelat mirip dengan keris dapur Parung Sari. Bedanya pada sengkelat, lambe gajahnya hanya satu, sedangkan pada Parung Sari ada 2 buah. Keris dapur sengkelat mudah dijumpai karena banyak jumlahnya dan salah satu dapur kelangenan yang dianggap wajib dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Selain keris pusaka Kanjeng Kyai Ageng Sengkelat milik Keraton Kasusunan Surakarta, ada beberapa pusaka milik Keraton Kasultanan Surakarta yang juga berdapur sengkelat. Keris itu adalah Kyai Kanjeng Laken Manik, Kyai Kanjeng Naga Puspita, Kyai Kanjeng Tejo Kusumo. Filosofi dari luk 13 sebenarnya dalam kepercayaan Jawa, luk 13 bermakna las-lasaning urip manungso atau akhir dari siklus sebuah kehidupan. Menjawab di mana asal mula dan tujuan akhir manusia kelak akan kembali. Dengan memahami ajaran tentang asal mula dan tujuan akhir hidupnya atau sangkang paraning dumadi, asal mula yang disebut sangkan dan tujuan dari akhir paraning, segala yang ada di dunia dumadi, maka manusia diharapkan mampu mengendalikan dirinya sendiri dan selalu menumbuh suburkan perilaku-perilaku yang terpuji dan yang mulia.
Dengan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji dan mulia tersebut, maka manusia diharapkan akan sampai pada tingkatan hidup yang secara spiritual disebut sebagai jalmo pinilih atau manusia terpilih. Adapun angka 13 dalam tradisi Jawa juga dianggap sebagai angka keramat. Angka 13 kadang oleh sebagian orang dianggap sebagai angka yang kurang baik, dianggap pembawa sial. Namun demikian angka ini juga dipercaya sebagai tolak balak. Angka 13 merupakan angka 1 dan angka 3. Keduanya merupakan angka ganjil yang penuh makna. Angka 1 merupakan angka pertama, memiliki makna permulaan, tunggal, dan keesaan yang mencerminkan ketuhanan. Sedangkan angka 3 merupakan angka ganjil yang mencerminkan keseimbangan. Angka 3 adanya manusia yang selalu mempunyai 3 perkara hidup. Misalkan ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali, yakni waktu, ucapan, dan kesempatan. Maka hendaknya dijaga supaya tidak ada sesal kemudian. Begitu juga ada 3 hal yang tidak pernah kita tahu, yaitu rezeki, umur, dan jodoh. Oleh karena itu, mintalah selalu kepada Tuhan. Dan ada juga yang terkait dengan angka 3, yang 3 itu hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan mati. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya, karena jika seseorang meninggal dunia, maka akan terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anaknya yang saleh. Angka 13 memang memiliki makna yang begitu dalam. Dari makna itulah yang kemudian hendaknya kita bisa memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat kajian budaya, jika kita lihat keris pusaka ini masih sedikit kotor, namun tidak terlalu kotor, tergolong masih utuh. Masih kotor karena memang belum dijamasi dan diwarangi. Nanti jika sudah dijamasi, diputihkan, diwarangi, akan nampak begitu indah dari keris pusaka dengan dapur sengkelat ini. Keris pusaka dengan dapur sengkelat sangat banyak dimiliki oleh khususnya para pemimpin, para petinggi, karena memang dalam sejarahnya keris pusaka dengan dapur sengkelat ini pernah mendapatkan hati di mata seorang pemimpin era Majapahit, yaitu Brawijaya V. Bahkan konon keris pusaka sengkelat diceritakan pernah bertempur dengan keris Kiai Condong Campur. Ketika Kiai Condong Campur membuat huru-hara di Majapahit yang menimbulkan berbagai macam wabah, maka keris sengkelat tampil untuk bertempur melawan keris Condong Campur. Dan pada akhirnya keris sengkelat
mampu menjadi pemenang. Ini adalah salah satu cerita yang mungkin banyak pelajaran yang diambil di dalam cerita tersebut. Cerita yang turun-menurun, yang pasti terdapat makna-makna yang bisa diambil nilai positif dari cerita tersebut. Pada intinya, keris pusaka dengan dapur sengkelat itu sangat bagus untuk dijadikan sebagai pusaka ageman kita. Terima kasih.